Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Al-Imran Official? Semoga sahabatku hari ini diberi kesehatan, keselamatan, serta dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, kali ini saya akan membongkar sedikit tentang bagaimana cara membuat larutan krum. Yang mana di tutorial yang terdahulu saya sudah mengupload bagaimana membuat pin yang cembung. Itu saya sudah upload bagaimana dia membuat pin itu supaya cembung. Nah, ini di tutorial kali ini saya akan bongkar bagaimana membuat cara larutan krumnya. Oke, bagaimana cara membuat larutannya? Nanti saudara, teman-teman semua ikuti tutorial saya di YouTube Al-Imran. Situ saya akan bongkar bagaimana cara membuat larutan krum atau larutan nikel. Ya, ikuti tutorial saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke sahabat, sebelum saya meracik larutan ini, ada baiknya sedikit saya bercerita kepada sahabat-sahabat semua, yang mana usaha nikel krum itu sangat-sangat menjanjikan. Kenapa saya bilang sangat-sangat menjanjikan? Karena di era globalisasi ini sekarang semua bahan-bahan itu mengandung nikel. Jadi ke depan mereka besi-besi sudah dipakai dengan nikel, dialasi dengan nikel. Jadi saya bilang sama teman-teman, itulah salah satu peluang bisnis yang menjanjikan. Yang mana spare-part motor sekarang saya lihat sudah memakai krum-krum. Nah, contoh anak-anak muda sekarang, mereka mau dashboardnya itu krum, dia mau knalpotnya itu krum, biar tampilannya mewah. Mobil-mobil sekarang pun sudah memakai krum semua. Oke sahabat, contoh-contohnya saya tunjukkan beberapa contoh di sini. Saya ada beberapa contoh. Ini saya tunjukkan kepada teman-teman dulu ya, satu-satu. Nah, ini besi sahabat. Ini besi. Yang ini bukan nikel, ini bukan stainless sebenarnya. Ini besi, tapi dia dialasi dengan nikel dan di krum. Setelah di nikel baru di krum, jadi hasilnya mengkilat. Ini juga mengandung nikel. Ini juga kaleng yang mengandung nikel. Nah, ini juga aluminium yang belum dikasih nikel atau di krum, dan ini sudah di krum. Nampak ya hasilnya, ini sudah di krum sahabat. Ya, ini sudah di krum, ini belum. Ya, nah, jadi saya ulangi sekali lagi. Usaha krum itu sangat-sangat menjanjikan. Nah, jadi saya bercerita sini kepada teman-teman. Saya akan berbagi ilmu kepada teman-teman. Semoga teman-teman paham bagaimana cara krum, bagaimana cara membuat larutannya. Hari ini saya bongkar satu persatu tanpa ada sembunyi-sembunyi. Ya, tanpa ada sembunyi-sembunyi. Saya bilang sama teman-teman, salah satu pesan saya teman-temanku semua, jangan lupa nanti teman-teman di like, komen, toh. Nah, di like, komen itu like itu gratis sahabat. Jadi tanpa basa-basi lagi, tanpa panjang lebar, saya akan membongkar satu persatu apa-apa saja bahannya. Oke, saya perkenalkan dulu bahannya satu-satu. Di depan kamera ini adalah nikel sulfat. Ya, ini nikel sulfat. Ini bentuknya, warnanya seperti ini. Warnanya bentuknya macam gula, macam kristal-kristal gula itu, atau bentuk-bentuk pasir yang berwarna biru. Ya, hijau ke biru-biruan. Nah, ini. Yang kedua, bahan dasarnya untuk membuat larutan itu adalah ini sahabatku. Ini namanya nikel klorid. Nah, tunjukkan dulu yang bagaimana bentuknya nikel klorid biar teman-teman tahu. Ini nikel klorid sahabatku. Ya, bentuknya seperti ini. Nah,
saya ulangi sekali lagi, di Indonesia ini, di tanah kita tercinta ini, banyak mengandung nikel. Jadi berbanggalah bangsa Indonesia mempunyai kekayaan alam seperti nikel, tembaga, emas, dan juga perak. Jadi banyak di Indonesia ini yang harus kita syukuri, ciptaan Allah semua ini. Cuman hanya kita saja yang nggak mau belajar. Jadi saya sarankan bagi teman-teman, setelah saya upload ini, semoga teman-teman bisa belajar mengembangkannya lagi. Oke? Jadi sekarang saya akan mencoba meracik cairan ini. Saya akan mencoba melarutkan nikel ini, nikel sulfat ini. Saya akan larutkan dengan 2 liter air. Oh ya, satu lagi saya bilang sama teman-teman, jika teman-teman melarutkan nikel ini, jangan menggunakan air sumur ya, karena air sumur itu banyak mengandung logam ya. Usahakan memakai air Aquades. Di depan kamera ini sudah ada air Aquades. Ini air Aquades sudah saya siapkan 2 liter. Oke sahabat, langkah awal yang perlu saya tunjukkan kepada teman-teman, berapa bang takaran untuk 2 liter air? Pertanyaan itu teman-teman kan. Saya bilang sama teman-teman, untuk 2 liter air saya mempergunakan 500 gram nikel sulfat. Nah ini dia nikel sulfat ya. Ini sudah saya coba timbang tadi. Ini totalnya 530 gram. Nah 530 gram ini sudah wadah ini sudah saya timbang tadi sebanyak 30 gram. Jadi saya membuat 2 liter larutan nikel sulfat ini, mau saya cairkan ini, saya mempergunakan 500 gram. Jadi bila teman-teman saya sudah larutkan ini sudah bisa kita pergunakan. Nanti di tutorial selanjutnya saya akan membongkar bagaimana cara mengkrum. Nah, saya akan membongkar bagaimana cara membuat krum. Nah, jadi sebelum saya menunjukkan ke teman-teman cara ngekrum, lebih baik saya ajarkan teman-teman dulu bagaimana cara membuat larutannya. Setelah kita paham membuat larutannya, baru kita action cara ngekrum. Oke? Sekarang saya action dulu sahabat. Dengan dimulai dengan ucapan bismillah, saya kerjakan larutan ini. Biar sedikit ganteng, saya mempergunakan sarung tangan sahabat. Karena safety, biar aman, saya mempergunakan sarung tangan karet. Sabar sahabat ya, tenang bos, sabar bos, gak usah terburu-buru. Sombong amat. Nanti kalau terburu-buru kamu gak dapat ilmunya. Tenang aja, ikuti aja step by stepnya, bagaimana cara membuatnya. Sahabat, tepuk tangan dulu dong. Gitu dong, kasih like gitu, kasih like lagi, oke? Sekarang saya mencoba memasukkan nikel sulfat ini ke dalam wadah gelas piret. Ini saya menggunakan gelas piret. Perhatikan. Step by step teman-teman, perhatikan ini. Saya masukkan dulu ini pelan-pelan saja. Gara-gara kena air ini jadi gini.
Ini sebanyak 500 gram. Oke sahabat, langkah kedua yang saya lakukan, ini saya taruh dulu ya. Langkah kedua yang saya lakukan, saya menuangkan air sebanyak 1 liter. Oke, air 1 liter. Lalu saya aduk seperti ini. Aduk terus sahabatku sampai cairan ini encer. Oke, sementara dia berproses, langkah kedua saya akan memasukkan nikel klorid. Saya ini mempergunakan nikel klorid. Oke, saya on dulu dia. Saya mempergunakan 2 liter. Maka saya akan mempergunakan nikel kloridnya sebanyak 120 gram. Oke, 120 gram untuk 2 liter air. Ya, perhatikan ini ya, 120 gram untuk 2 liter air. Oke, berapa itu? Oke, 120. Oke, ini 120 gram. Ini namanya nikel klorid. Akan saya gabungkan ke dalam nikel sulfat. Nah, nih. Nikel klorid itu seperti ini guys. Beratnya 120 gram untuk 2 liter air. Oke, saya masukkan perlahan-lahan seperti ini. Oke, lalu saya aduk seperti ini. Perhatikan. Oke, dia memang nanti dia hancur sendiri guys. Aduk aja seperti ini sampai rata. Jadi kalau mau nengok larutan nikel, inilah dia. Ini harus sendiri guys, tapi biar teman-teman pada paham, saya hancurkan begini aja biar dia cepat larut. Aduk terus sampai merata, sampai larutan ini mengental. Perhatikan. Kalau Anda skip, Anda tak akan dapat ilmunya. Kita fungsi udah mulai larut ya, oke. Oke, langkah selanjutnya saya akan memasukkan air sedikit lagi.
Oke, sekarang saya akan melarutkan sebuah ini namanya borit acid. Ini akan saya larutkan ke dalam larutan ini supaya kalau membuat larutan krom itu supaya hasilnya yang bagus, kita hanya mempergunakan borit acid. Oke, saya akan memasukkan borit acid. Ini saya on dulu kompornya. Kompornya saya hidupkan dulu. Watt, 250 watt saja. Oke, saya masukkan air seperti ini. Lalu saya panaskan. Airnya 200 ml saja. Sementara itu panas, saya mengaduk ini terus biar dia larut. Oke, perhatikan biar teman-teman tidak gagal paham. Oke guys, untuk itu saya lagi menaruhkan borit acid. Nah, ini saya aduk ya guys, seperti ini. Perhatikan ya. Nah, jadi untuk menuang nanti larutan borit acid ini saya gabungkan ke sini ya. Jadi ini yang paling susah melarutkannya. Jadi tekniknya seperti ini guys. Perhatikan. Nampak ya, tuh. Nih, itu sedang berproses dia. Nah, terjadi gelembung-gelembung mendidih. Itu proses apabila dia sudah bersih jernih seperti itu menandakannya borit acidnya sudah bisa kita masukkan ke dalam larutan ini. Nampak guys, tuh, nampak ya, dia. Lalu kita aduk lagi seperti ini biar dia cepat larutnya. Paling susah ini guys, melarutkan borit acid ini paling susah. Terjadi reaksi mendidih. Jadi biar dia cepat larut, nah, seperti ini. Jadi ini agak lama dia, proses pelarutannya ini agak lama. Jadi apabila sudah begini, ini bisa kita tuang ke dalam sini, masukkan perlahan-lahan gini. Nah, perhatikan ya. Nah, lalu ini masih ada, kita tambahkan lagi air aquades. Begini terus sampai borit acidnya larut. Perhatikan. Lalu kita aduk lagi seperti ini. Sampai borit acidnya ini larut, benar-benar larut. Jadi saya kasih tahu teman-teman, apabila teman-teman melakukan borit acid ini jangan pakai aluminium. Panci aluminium itu tidak disarankan.
Panci yang berbau seng itu juga tidak disarankan. Lebih baik pakai gelas pirat ini seperti ini. Jadi kita tahu mengontrol sudah larut atau belum borit acidnya. Ini ya larutan nikelnya, nampak ya. Biar jangan ada tipu-tipu. Perhatikan sampai benar-benar larutan borit acid ini mendidih. Larut tuh, perhatikan. Proses ini yang paling sulit, sahabat. Apabila teman-teman tidak larut, nanti dia ini tidak larut. Apabila teman-teman memberi krom nikel, itu teman-teman akan mendapati bintik-bintik. Nah, kalau kasus seperti itu ada bintik-bintik, itu berarti disebabkan oleh apa? Oleh borit acid ini yang nggak larut. Jadi dia menempel di permukaan benda yang mau kita krom. Jadi saran saya, larutkan dulu terpisah antara nikel klorid dengan borit acid, itu terpisah. Larutkan dulu nikel kloridnya. Nampak guys, tuh proses, nampak ya, terjadi gelembung-gelembung. Dia bukan borit acid ini nggak langsung larut dia. Jadi step by step, sedikit kita melakukannya sedikit, baru masukkan lagi kemari, sedikit meleleh, masukkan kemari gitu, sampai borit acid ini benar-benar habis. Fungsinya borit acid ini ialah menetralkan pH. Jadi apabila pH-nya tinggi bisa diturunkan. Apabila menurunkan pH dengan soda api. Soda api yang dicairkan, campurkan ke dalam larutan. Lalu kita cek dulu larutan itu berapa pH yang untuk membuat sebuah nikel krom. Untuk kita membuat krom untuk pH yang bagus itu sekitaran antara 4,5 sampai 5, itu bagus untuk ngekrom ya. Apabila pH-nya tinggi 8 atau 9, 10 terlalu tinggi, kita turunkan dengan soda api. Jadi penjelasan saya cukup jelas ya. Kalau kurang jelas, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Saya hari ini tadi melarutkan dengan nikel sulfat dan nikel klorid sebanyak 2 liter larutan. Tuh nampak jernih dia, sahabat. Nah, tuh susah kan larutnya? Paling susah ini dilarutkan dia. Jadi kita harus benar-benar sabar. Setelah dia larut setengah gini, kita tuangkan ke dalam sini. Perhatikan ya, perhatikan. Oke, ini dia borit acidnya masih ada. Kita kasih lagi dengan air aquades. Lelehkan terus dengan air aquades. Lalu kita aduk-aduk lagi seperti ini.
separuh lagi masih ada. Sampai benar-benar dia larut. Susah benar dia melarutkan sahabat. Ini benar-benar susah larutkannya ini. Aduk lagi terus. Jadi butuh kesabaran dalam melarutkan burit acid. Jadi kalau teman-teman susah juga pingin mau beli, silahkan tulis di kolom komentar. Saya ada jual juga kalau teman-teman kepingin beli yang sudah jadi, tak payah repot-repot, boleh beli ke saya. Nanti ada nomor HP di link saya, silahkan teman-teman situ lihat nomor HP-nya. Susah benar sahabatnya ya, sangat susah melakukannya ini. Jadi betul-betul benar-benar kesabaran, ketekunan. Jadi kalau teman-teman tidak mempunyai kompor, tidak mempunyai kompor listrik, teman-teman bisa menggunakan kompor biasa, tapi apinya dikecilin aja. Apinya dikecilkan pelan-pelan gitu, jadi stabil, panasnya stabil. Oke sahabat, sekarang nih nampak ya. Ini saya masukkan lagi ke dalam larutan nikelnya. Oke, saya larutkan lagi. Sampai benar-benar larut. Baik sahabatnya, lalu kita beri lagi air aquadisnya. Ambil kertas PH dulu sahabat ya. Perhatikan. Oke sahabat, sedikit lagi ini sudah mau larut, sudah mau selesai. Oke sahabat, sekarang perhatikan. Ini sudah larut, lalu saya gabungkan kemari. Perhatikan larutannya. Oke. Sekarang saya aduk. Perhatikan sini ya. Inilah larutan nikel chrome-nya. Sudah jadi. Selanjutnya saya memberi, untuk membuat nikel chrome supaya dia mengkilat, saya beri brick thinner carrier sebanyak 2 mili. Oke.
2 mili ya. Nampak ya, 2 mili. Penjilatnya yang 2 mili, yang MU. Sekarang yang MN. Yang MN. Satu mili. Satu mili ya, 1 mili. 1 mili. Oke. Lanjut. Oke. Saya matikan kompor. Sudah selesai. Lalu saya aduk seperti ini. Oke, larutan krom nikel saya sudah bisa dipakai. Untuk membuat larutan nikel, kita harus mengetes pH-nya. Berapa pH yang bagus untuk nikel? Perhatikan. Kebetulan saya membawa pH meter di sini. pH kertas. Nah ini masih baru. Ini akan saya celupkan ke dalam ini. Berapa pH untuk air larutan ini untuk membuat satu larutan nikel? Saya masukkan seperti ini ya. Perhatikan. Kita cek pH-nya, apakah ini aman untuk dipakai. Kita perhatikan. Oke. 1, 2, 3, angkat. Nah, perhatikan. Nih ya, nih perhatikan. Nih pH dia berapa di sini. Di sini menunjukkan pH-nya yang menyerupai ini di pH. Nih sahabat, pH-nya 4 ya. Ya, nih perhatikan ya. Nah, 4 antara 4 sama 5. Pas, berarti ini cocok sekali dia pH-nya ya, cocok ya. Di pH 4 atau 5. Ini pH-nya mendekati. Berarti pH larutan saya ini sudah pas untuk dibuat krom. Oke? Mantap ya? Nah, sudah jelas ya? Jadi ini sudah aman saya pakai. Kena ke tangan pun nggak apa-apa karena dia pH-nya 4 sampai 5. Saya celup ke tangan gini nggak apa-apa. Tidak gatal ya. Tidak asam, tidak basah. Oke? Ini dia stabil, bisa untuk kita buat pH-nya di antara 4 sampai 5. Perhatikan ya. Nah, ya. Ini pH larutannya sudah cocok untuk membuat larutan krom. Oke? Cukup sekian tutorial yang saya buat hari ini tentang larutan krom. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ikuti terus channel Al Imran Official. Nanti saya akan pakai larutan ini untuk mengkrom sebuah medali atau pin saya buat nanti. Dan ini juga bisa dibuat untuk larutan untuk ngekrom sepeda motor, kaki-kaki sepeda motor, sok-sok sepeda motor. Itu bisa pakai ini, atau blok-blok mesin sepeda motor bisa dikrom dengan menggunakan larutan ini. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, satu lagi saya bilang, apabila teman-teman nggak mau ribet-ribet, susah-susah, mau langsung dapat cairan ini, bisa order ke saya aja boleh. Saya menyediakan juga larutannya kalau mau beli. Oke, sahabat-sahabatku, nanti saya taruh nomor HP saya di deskripsi. Dan jangan lupa di follow ya Instagram saya, sosmed saya Al Imran Official, Facebook saya Imran Gaya. Oke, sukses terus buat Imran. Doakan terus supaya saya berkarir terus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.